Baik, kembali bersama kami di MNC News Prime dan kita masih bersama Ibu Tri Mumpuni dan juga Pak Warsito Purwotaruno melalui sambungan Zoom. Saya ke Pak Warsito lagi. Pak Warsito, kalau tadi ya banyak yang mungkin masih mengira-ngira, tapi kalau kita boleh sederhanakan ya, alat terapi kanker yang bentuknya kayak jaket gitu ya Pak ya? Iya, kira-kira seperti itu. Sejauh ini Pak, pemanfaatannya apa saja dan kedepannya akan seperti apa ya? Sebenarnya harapan Pak Warsito sebenarnya untuk ini. Aha. Kalau dibilang teknologi yang dikembangkan di dunia selama 100 tahun ini ya, Baik. itu adalah berbasis pada teknologi dengan sumber energi yang tinggi. Yang pertama kalau di kedokteran itu adalah X-ray, gamma ray, kemudian agak ke bawah itu infrared, kemudian yang kita banyak gunakan seperti sekarang ini adalah wifi, gelombang radio, itu hampir semua teknologi itu berbasis sumber gelombang energi tinggi. Nah, tetapi kalau kita melihat pada tubuh manusia dan alam sekitar, semua itu mengandung listrik, tetapi listriknya sangat lemah. Jadi listrik yang sub noise. Baik. Nah, ini seharusnya kita harus pelajari itu lebih dalam bagaimana kita memahami karakteristik dari kelistrikan dari setiap materi yang ada di sekitar kita dan termasuk dalam sel di dalam tubuh kita. Nah, jadi dari situ kita bisa memanfaatkan kelistrikan itu bagaimana bisa membantu sel yang lemah, bisa mengidentifikasi sel yang sakit, karena sel yang sakit itu ada abnormalitas pada listriknya, termasuk sel yang mengalami radang atau sel yang mengalami menjadi kanker, itu semua adalah mempunyai karakteristik kelistrikan yang berbeda. Nah, seperti misalkan jantung kita sendiri itu kan listrik. Jadi sebenarnya kita itu yang membedakan antara hidup dan mati seseorang itu kan jantung, dan pada dasarnya jantung itu adalah listrik. Jadi listrik itu bisa membedakan hidup dan mati termasuk dalam sel. Jadi listrik yang lemah pada dasarnya, nah itu perlu kita pelajari lebih dalam lagi, kita masuk riset ke situ, termasuk ini bisa digunakan untuk melihat nih bagaimana kemungkinan terjadi kanker di dalam payudara, termasuk otak kita itu kan sangat listrik, dan itu kita bisa mengidentifikasi nih kelainan di dalam otak kita, termasuk ada ke depan itu zaman metaverse, itu adalah terkait dengan bagaimana mendeteksi gelombang otak dan kemungkinan itu terkait dengan bagaimana menyambungkan otak dengan komputer. Baik, Pak Warsito. Bicara listrik, Bu Puni juga banyak listriknya nih. Bu Puni, literally beda, tapi ada linearnya ya, listrik gitu ya. Nah, saya ke Bu Puni. Saya dengar 82 desa ya sudah memanfaatkan hal yang ini. Kenapa 82? Harusnya bisa lebih banyak dong. Oh, kalau saya Bill Gates mungkin bisa ribuan. The problem itu financing gitu ya. Karena kenapa? Karena dari mulai bikin survei di desa sampai kemudian membangun itu dari A to Z itu semua dilakukan oleh lembaga kita, dan itu we are very small lembaga yang kita bekerja dengan pro bono, dan ini juga tidak gampang karena dulu masih banyak yang support. Begitu Indonesia sudah kelihatan sebagai negara yang kaya, kemudian support itu hilang. Ini yang agak mempersulit rakyat desa. Tapi ada untungnya ya. Kami sempat waktu itu tahun 2015 sampai 2017 saya pernah masuk ke ESDM dan kita mengadakan sebuah program. Alhamdulillah sekarang sama menteri yang sekarang juga diteruskan gitu ya. Sempat di stop dengan menteri yang lain, tapi kemudian menteri Pak Arifin Tasrif mengadakan kembali, itu namanya Patriot Energi. Patriot Energi. Kita mengirim anak-anak muda ya, young engineer yang sudah lulus, selama 45 hari kita latih mempunyai 4 kompetensi, yaitu kompetensi keteknikan, kejuan, kerakyatan, dan keikhlasan. Kemudian kita kirim ke daerah-daerah terpencil untuk mencari potensi renewable energy. Sekarang ada 45 di Papua, ada di perbatasan Indonesia dengan Malaysia, ada di Maluku Utara, ada di Sulawesi. Dan semua anak-anak ini nanti harapan saya adalah mereka menemukan, mereka mensurvey, dan mereka kemudian berusaha ya untuk bisa membangun bersama masyarakat setempat. Sekali lagi, bersama masyarakat. Saya selalu mengatakan bersama masyarakat karena Anda harus
sharing your knowledge gitu, sehingga orang desa itu paham dan mengerti bahwa membangun ini juga passion orang desa, bukan top down. Kalau top down pasti nggak akan sustainable, melangkrak lagi nanti ujung-ujungnya. Oke. Ya, Gitu. karena tadi apalagi kita berkunjung ke desa orang, ada kearifan lokal di situ yang harus kita rangkul ya, Bu Betul. Puni ya, harus kita Sepakat. ajak diskusi. Kan tadi bersama orang Bersama, desa orang tadi, desa. saudara-saudara kita. Nah, ini segmen terakhir, Pak Warsito ya dan Bu Puni. Saya punya beberapa pertanyaan singkat saja yang ringan. Saya ke Pak Warsito dulu. 77 tahun, Indonesia hari ini luar biasa euforianya. Saya pribadi nonton TV, melihat kiri kanan, wow. Amin, nggak Luar percaya dengan semua yang kita punya beberapa tahun belakangan. Pak Warsito, dari seorang Warsito Purwotaruno ini, bagaimana Anda memaknai 77 tahun Indonesia merdeka? Silakan. Kemerdekaan itu adalah hal yang paling dasar untuk bisa membangun cara berpikir kita yang bebas, kreatif. Baik. Kemerdekaan untuk bisa akses sumber daya, akses kesempatan, dan akses pasar. Oke. Dan untuk bisa mencapai cita-cita kemerdekaan, yaitu diperlukan inovasi. Yes. Dan inovasi tidak mungkin bisa dibangun tanpa kemerdekaan berpikir dan berkreativitas. Dan inovasi itu saya kira yang akan membawa kita, dan itu satu-satunya jalan, dan apa yang dilakukan oleh Ibu Mumpuni juga sebuah inovasi untuk menuju cita-cita kemerdekaan, yaitu kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Bu Puni, singkat saja, pertanyaan yang sama, bagaimana Anda memaknai 77 tahun Indonesia merdeka? Saya bahagia bahwa kita bisa sampai dalam posisi ini, tetapi saya juga masih sedih dan kecewa. Baik. Karena waktu saya keliling di Papua di mana-mana, saya masih menemukan anak-anak desa yang stunting. Itu Oke. sangat tidak layak, sehingga yang harus kita pikirkan adalah kita perlu memompa sharing culture untuk seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Orang-orang yang masih menderita dan tertinggal itu menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya individu-individu. Bagaimana menciptakan kesolehan sosial. Bahwa kalau ada saudara kita yang stunting di Papua, di Indonesia bagian timur, itulah tanggung jawab moral kita. Benar. Dan kita tidak boleh berbahagia untuk melihat kondisi itu. Ya. Saya kira itu yang paling penting. Saya ya call, memanggil semuanya. Dengan yang kita punya tidak terlalu besar, kita bisa mengentaskan mereka dari penderitaan yang sedemikian rupa. Dan ini juga diperlukan sebuah birokrasi yang bersih dan punya mental ingin berbagi dan membahagiakan bangsa. Ya, birokrasi yang bersih, mental yang Baik. ya, dan tentunya nanti lahir anak-anak Indonesia yang merdeka, nggak cuma di sini tapi di sini. Betul. Thank you, terima kasih Ibu Puni. Sama-sama, Ya, Mas sehat-sehat. Yono. Pak Sama-sama. Warsito, Pak Warsito, terima sehat-sehat kasih. untuk kita sebuah Terima kasih. pembicaraan hari ini luar biasa. Saya semakin bangga jadi orang Indonesia dan makin paham lagi banyak PR sebenarnya yang harus kita Betul. kerjakan. Dan Kesenjangan, betul. PR-nya kesenjangan Dan itu saja. lagi-lagi hari ini kita membuktikan bahwa siapapun Anda, warna kulit apapun, dari manapun pulaunya ya, Yes. merah putih ya, selalu di hati Bu Puni ya. Betul, Terima betul. kasih Bu Puni dan juga Pak Warsito. Usai sudah MNC News Prime hari ini, pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Saya Herjunno Syaputra undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Merdeka!